Pelaku penganiayaan dan penyekapan wanita di Bandung ditangkap. Stimulus ekonomi semester 2 2026 capai 26,34 triliun. Aplikator resmi berlakukan tarif ojol 8% pada 1 Juli. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kilas Pekan kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Kilas Pekan selengkapnya. Pemirsa, kasus penyekapan seorang perempuan muda di kawasan Cinere, Kabupaten Bandung mengundang perhatian publik. Korban ditemukan dalam kondisi kritis setelah diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan. Kasus penyekapan seorang gadis di wilayah Cinunuk, Kabupaten Bandung yang sempat viral di media sosial menjadi fokus penyelidikan kepolisian. Setelah korban ditemukan dalam keadaan kondisi kritis, tim Polda Jabar kini tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga bertanggung jawab atas aksi penyekapan dan penganiayaan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan pihaknya bersyukur korban berhasil ditemukan selamat meskipun mengalami kondisi yang mengenaskan. Menurutnya, selama beberapa hari terakhir tim kepolisian telah bekerja keras melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari hasil pemetaan dan penyelidikan sementara, pelaku diketahui kerap berpindah lokasi untuk menghindari penangkapan. Bahkan, dalam beberapa kesempatan polisi hampir berhasil menangkap pelaku, namun yang bersangkutan kembali lolos dari penyergapan. Petugas menilai tindakan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan keji dan di luar nilai-nilai kemanusiaan. Adanya penyekapan seorang gadis yang dirahasiakan ini, kami sebagai kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban, dan kami sampaikan kepada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Hingga saat ini tim gabungan masih terus melakukan perburuan dan mempersempit ruang gerak pelaku agar segera dapat ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Taufik Hidayat tersangka penganiayaan dan juga penyekapan korban YTR akhirnya berhasil ditangkap tim Resmo Polda Jabar pada Selasa 23 Juni malam di Majalaya. Pelaku dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan korban YTR, akhirnya berhasil ditangkap tim Resmo Polda Jawa Barat pada Selasa malam 23 Juni 2026. Tim kepolisian mengendus lokasi persembunyian pelaku dan menangkapnya setelah petugas mendapati pelaku melakukan beberapa transaksi daring. Pelaku digiring ke Mapolda Jawa Barat guna pemeriksaan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Provinsi Banten. Namun kembali ke kawasan Jawa Barat sehingga berhasil dibekuk di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Saat ditangkap, pelaku dalam kondisi mengkonsumsi minuman beralkohol. Pelaku mengaku perlakukan sadis kepada sang pacar di luar kesadaran karena sering cekcok di tengah kondisi mabuk. Kesimpulannya, tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan
bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data kependudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Malam ini kita akan pemeriksaan awal, selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri dan dalam pengawasan kita semua. Saat ini pelaku mendalami pemeriksaan kesehatan secara intensif sebelum pemeriksaan lanjutan. Pelaku ditempatkan di ruang tahanan khusus sampai pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap fakta lebih dalam atas tindakan kriminalnya yang mengundang perhatian publik. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jasad perempuan ditemukan di dalam mobil berplat merah di parkiran Terminal 1 Bandara Internasional Juanda pada Rabu siang. Belakangan diketahui korban merupakan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemkab Bangkalan. Diduga meninggal, melahirkan di dalam, diduga ini masih. Karena ada orang di dalam perempuan. Seorang perempuan ditemukan tak bernyawa dan dalam kondisi sudah membusuk di dalam mobil dinas berplat merah dengan nomor polisi M1090GP di Terminal 1 Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecurigaan berawal saat bau tak sedap tercium oleh pengendara lain yang memarkirkan mobilnya pada Rabu siang. Tampak dalam video yang beredar adanya cairan berwarna gelap yang menetes dari mobil dan diduga berasal dari tubuh korban yang sudah membusuk. Belakangan, korban diketahui bernama Reli Yunis Setiawati, 50 tahun, warga Melajah, Bangkalan, Madura. Korban merupakan Sekretaris Dinas PRKP Pemkab Bangkalan. Berdasarkan informasi, mobil yang ditumpangi korban masuk ke area Bandara Internasional Juanda pada Sabtu sore. Korban pun dievakuasi petugas SAR dengan posisi jok mobil yang direbahkan. Tim Basarnas membantu evakuasi korban dengan menggunakan peralatan Vehicle Accident Rescue untuk membuka akses mobil dari kaca pintu penumpang di bagian belakang kiri. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke RS Bayangkara Porong. Sementara itu, tim Inafis Polda Jatim dan Polsek Sedati melakukan olah TKP dan masih mendalami apakah ada unsur pidana yang dialami korban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian memburu 2 pelaku perampokan sadis rumah 2 lantai di Jalan Pati Beteng, Jakarta Pusat. Petugas menggunakan metode scientific investigation untuk memburu kedua pelaku yang melukai korban dengan senjata tajam dan membawa lari perhiasan dari dalam brankas. Aksi perampokan di siang bolong yang terjadi di rumah 2 lantai di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami polisi. Penyelidikan dilakukan aparat gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Metro Menteng, dan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Untuk bisa mengidentifikasi dan juga menangkap para pelakunya, petugas memakai metode scientific investigation atau investigasi ilmiah. Proses itu mencakup observasi, perumusan hipotesis, pengumpulan data terukur melalui eksperimen, analisis dan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang objektif.
Menurut keterangan saksi Tami, pelaku yang berjumlah 2 orang masuk ke dalam rumah melalui atap. Kedua pelaku kemudian melukai penghuni rumah Muhammad Haikal Azhar hingga terkapar menggunakan sajam. Mendengar teriakan korban, saksi yang sedang berada di ruang kerja kemudian naik ke atas dan langsung mendapat ancaman dengan senjata tajam agar membuka brankas. Para pelaku lalu mengancam saksi membuka brankas lalu membawa lari perhiasan di dalamnya melalui pintu depan. Jadi kami membenarkan adanya kejadian berawal dari informasi 110 yang ditangani oleh Polsek Menteng pada pukul 16.00 ada laporan pencurian dengan kekerasan di Menteng. Terus kemudian piket Pamapta bersama dengan IDEN dan piket reskrim datang ke TKP dan menemukan bahwa ada korban 1 orang yang sedang terluka parah di lantai 2 rumah dengan saksi yang ada di bawah 2 orang perempuan. Dari luka yang ditemukan ada luka benda tajam, juga ada pukulan dari benda atau tabung. Untuk informasi yang kami terima dari saksi, saat ini ada 2 orang yang masuk ke rumah dan melakukan perampokan. Namun informasi tersebut masih kami telusuri lebih lanjut untuk klarifikasi maupun menemukan bukti dan petunjuk lainnya. Informasi dari saksi itu dari lantai 2 atau dari atas, dari rooftopnya. Kurang lebih adalah emas dan perhiasan. Saat ini kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng, di backup juga dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya sedang melakukan pengejaran terhadap tersangka menggunakan scientific investigation untuk menemukan tersangka dan mengungkap kejadian perkara ini. Sementara itu, korban dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan akibat luka tusuk di bagian leher dan punggung, serta luka sobek pada pelipis mata kanan dan bibir. Petugas memasangi rumah dengan garis polisi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo berhasil mengakhiri pelarian salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Komandan Operasi Batalion Muara Kali Heluk, Kodam 16 Yahukimo berinisial AP, tewas dalam tindakan tegas terukur di distrik Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan. Penindakan terhadap tersangka AP dilakukan petugas di Jalan Poros Lokpon kilometer 7 setelah buron sejak April 2026. AP diketahui terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata, termasuk penembakan 3 warga sipil pada akhir April lalu. Sebelum melakukan penindakan, tim gabungan terlebih dahulu menggeledah rumah yang diduga menjadi markas KKB di Kota Dekai. Dari lokasi ini, petugas mengamankan 1 butir amunisi, senjata tajam, busur panah, serta seorang pria berinisial HS untuk dimintai keterangan. Pengasahan informasi kemudian membawa petugas ke keberadaan AP yang sedang melintas menggunakan sepeda motor. Saat akan ditangkap, target mencoba kabur ke dalam hutan dan mengabaikan tembakan peringatan petugas. Akibatnya petugas melakukan tindakan tegas yang mengakibatkan target meninggal dunia. Dari tangan tersangka, aparat mengamankan 5 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 unit telepon genggam, dan 1 unit sepeda motor. Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Irjen Polisi Faizal Ramdhani mengatakan, operasi ini merupakan komitmen tegas aparat dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat sipil dari ancaman kelompok bersenjata. Pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo telah berhasil melakukan penindakan terhadap salah seorang yang kita duga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata yang teridentifikasi sebagai Komandan Operasi Batalion Muara Kali Heluk, Seng Sulo Baliem Indon, atau yang dikenal dengan Batalion HSSBI. Berinisial AP alias Y alias AS di Jalan Lokpon kilometer 7, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Yang bersangkutan merupakan target dari daftar pencarian orang yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata yang ada di wilayah Yahukimo, termasuk kasus penembakan pada tanggal 28 April 2026 terhadap Alexander Angket yang mengalami luka tembak pada bahu kanan, dan Naldi Nagosa yang mengalami luka tembak pada paha kiri. Kedua korban dalam kondisi selamat, serta kasus penembakan pada tanggal 30
April 2026 terhadap Suhardin yang mengenai sepeda motor korban. Dan korban berhasil selamat dan terjadi di kawasan Ruko Blok A DKI Yaukimo. Apa komitmen operasi Damai Kartens 2026 pasca penelitian tersebut? Jadi operasi Damai Kartens 2026 menegaskan akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur serta profesional sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku terhadap setiap pelaku tindakan kekerasan bersenjata yang mengancam keselamatan masyarakat. Selain itu, penyidik akan terus mengembangkan terhadap barang bukti dan informasi yang diperoleh untuk mengungkap keterlibatan para anggota kelompok kriminal bersenjata serta memetakan seluruh jaringan kelompok kriminal bersenjata yang masih aktif di wilayah Papua. Aparat juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif melaporkan manakala ada setiap kejadian kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata dan tetap menjaga situasi Kamtibmas untuk selalu kondusif dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita hoaks yang belum tervalidasi. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang, kondusif, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Kasus ini kini masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian guna memetakan jaringan KKB yang masih aktif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, jaringan sindikat narkotika internasional kelas kakap Freddy Pratama kembali diacak-acak oleh aparat kepolisian. Tim delegasi Polri berhasil menangkap dan juga memulangkan seorang buronan utama yang masuk daftar pencarian orang atas nama Frans Anthony. Frans Anthony bukanlah anggota biasa, melainkan sosok vital yang menjadi otak operasional sekaligus pengendali keuangan aliran dana haram milik Freddy Pratama. Buronan kelas kakap ini berhasil diamankan oleh Ditipit Narkoba Barreskrim bersama Divisi Hubungan Internasional Polri di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis pagi. Tersangka kemudian langsung dievakuasi ke tanah air pada Jumat siang menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA821 melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Proses pemulangan ini menggunakan surat perjalanan laksana paspor karena tersangka diketahui masuk ke Malaysia secara ilegal tanpa identitas resmi. Sebelum tertangkap, Frans Anthony sempat menjadi buronan sejak November 2023. Ia berpindah-pindah tempat di Thailand selama 2 tahun dengan bantuan warga negara asing sebelum akhirnya menyeberang ke Malaysia. Dalam perannya sebagai pengendali keuangan sindikat, Frans Anthony membantu mencuci uang hasil bisnis haram ini melalui money changer ilegal hingga menggunakan aset kripto. Tercatat sejak tahun 2017 hingga 2023, tersangka telah ratusan kali menyelundupkan uang dari Indonesia ke Thailand dengan nilai minimal 1 miliar rupiah per 1 kali penerbangan. Kata nama Frans Anthony, selama melarikan diri, modusnya berpindah-pindah tempat di negara Thailand. Dalam pelariannya, Frans Anthony dibantu oleh orang-orang suruhan dari jaringan Freddy Pratama yang merupakan warga negara Thailand. Frans Anthony juga sempat berpindah di beberapa tempat. Kami monitor daerah Pat Hanakan. Pat Hanakan ini merupakan daerah cukup elit di Kota Bangkok, Thailand. Sampai akhirnya menetap kurang lebih hampir selama 2 tahun di daerah Narasiri, Thailand. Frans Anthony juga dibantu oleh orang-orang suruhan dari Freddy Pratama pada saat memasuki wilayah Malaysia secara ilegal. Sebelum akhirnya berhasil diamankan oleh tim delegasi Polri di Kuala Lumpur. Peranan Frans Anthony, dia merupakan pengendali keuangan, kemudian pengendali lapangan, pengendali operasional dari sindikat narkotika pimpinan Freddy Pratama, di mana Freddy Pratama sendiri merupakan bandar narkoba yang sudah beroperasi sejak tahun 2009 yang mengendalikan peredaran narkotika pada kota-kota besar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Kini tersangka yang juga merupakan residivis kasus narkoba ini sudah berada di Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Polisi akan terus mendalami aliran dana jaringan ini guna memburu sang bandar besar, Freddy Pratama, yang masih berada dalam status Red Notice internasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba senilai Rp235 miliar ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dari pengungkapan tersebut, petugas juga berhasil mengamankan 24 orang kurir yang berupaya mengirim narkoba dengan berbagai modus. Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan mengungkap 17 laporan polisi terkait penyelundupan narkoba dalam jumlah besar di area Seaport Interdiction Bakauheni. Dari pengungkapan yang berlangsung sejak Februari hingga Juni 2026, polisi menangkap 24 tersangka yang berperan sebagai kurir. Barang bukti yang diamankan antara lain 179 kg sabu, 58 kg ganja, 44.000 butir ekstasi, 11 kg ketamine, 3.000 cartridge etomidate, 5 liter liquid etomidate, serta 20.000 butir Happy Five. Modus para pelaku dalam melakukan penyelundupan yakni dengan membawa langsung di dalam tas, kardus, speaker, bagasi kendaraan hingga menggunakan jasa ekspedisi untuk menyamarkan barang haram tersebut. Dari pengungkapan ini, polisi memperkirakan nilai ekonomis narkoba mencapai Rp235 miliar dan berhasil menyelamatkan hampir 948.000 jiwa dari ancaman narkoba. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf mengatakan, Pelabuhan Bakauheni merupakan jalur utama yang digunakan para pelaku untuk menyelundupkan narkoba dari Sumatera ke Pulau Jawa. Pintu masuk ke Jawa adalah Lampung, terutama Bakauheni. Rekan-rekan kita ini melakukan penangkapan di Seaport. Artinya mereka akan mengirim barang itu ke Jawa. Dan berhasil kita gagalkan sehingga barang itu tidak sempat masuk ke Jawa. Itu yang kita sampaikan bahwa kita terus concern karena salah satu pintu masuk distribusi narkotika yang akan ke Jawa adalah melalui Bakauheni. Makanya menjadi concern kami kuatkan di situ semua anggota maupun berbagai teknologi yang kita manfaatkan untuk bisa mendeteksi siapapun yang lintas di situ. Ya, mudah-mudahan akan mempersempit ruang gerak mereka sehingga kita bisa lebih banyak melakukan pengungkapan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mulai dari 5 tahun penjara hingga pidana mati. Polisi pun masih terus melakukan pengembangan untuk menangkap pemilik 235 miliar narkoba tersebut. Dari Lampung Selatan, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama dengan Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi meresmikan operasional stasiun KRL Jakarta International Stadium pada Senin 22 Juni 2026. Peresmian stasiun yang juga terhubung dengan kawasan JIS dan Ancol itu menjadi salah satu rangkaian perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta. 3, 2, 1. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi meresmikan stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS dan jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan kawasan JIS dengan Ancol. Pramono pun mengaku bahagia dengan diresmikannya stasiun hingga jembatan tersebut karena merupakan salah satu impiannya yang terwujud untuk ibu kota. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kado ulang tahun ke-499, yaitu berupa aktivasi JIS dan Ancol, termasuk stasiun KRL ini, dan juga jembatan yang menghubungkan yang kita namai bersama BTN. Ini menunjukkan bahwa kerjasama kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dengan pemerintah DKI Jakarta, dan juga dengan Ancol, Jakpro, BTN, sehingga inilah yang terwujud dan terlihat pada saat hari ini. Saya berharap bahwa ini akan menjadi titik tolak atau landasan awal untuk pemanfaatan JIS yang lebih maksimal. Karena seperti kita ketahui, problem utama di JIS ini adalah masalah parkir, masalah transportasi. Maka dengan adanya
KRL ini, kemudian juga Trans Jabodetabek, dan juga orang sekarang bisa parkir di Ancol. Dari Ancol hanya kurang lebih 300-400 meter ke JIS. Ini akan mengurangi banyak traffic lalu lintas yang selama ini menjadi persoalan kalau ada kegiatan konser maupun pertandingan sepak bola. Menurutnya salah satu masa depan Jakarta berada di kawasan tersebut. Ia menilai cepat atau lambat tempat tersebut pasti akan menjadi salah satu daerah ataupun tempat yang banyak dikunjungi masyarakat. Pramono pun berharap bahwa tempat tersebut dapat segera dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tak hanya stasiun dan JPO-nya, dia juga berpesan agar lapangan JIS dapat dimaksimalkan dengan baik. Dalam kesempatan itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi juga mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang membangun stasiun tersebut sebagai bagian dari pengembangan transportasi publik yang terintegrasi dengan kawasan strategis kota. Menurut Dudi, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan stasiun JIS menjadi contoh sinergi pengembangan transportasi nasional. Ia memastikan fasilitas tersebut akan terus disempurnakan seiring pertumbuhan kawasan JIS dan kebutuhan masyarakat. Adapun stasiun JIS berada di Pink Line dan dapat dijangkau oleh pengguna KRL komuter lain melalui stasiun Jakarta Kota ataupun stasiun Tanjung Priok. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Festival Kue Telam Ketan Durian sepanjang 1 km di Pekanbaru Riau diwarnai aksi tidak terpuji. Ratusan warga yang juga menonton festival untuk memecah rekor muri ini justru menggasak hingga menjarah kue talam yang hendak disusun panitia. Wah, punya wali kota, hei! Perayaan hari ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru harus diwarnai aksi tidak terpuji. Pasalnya ratusan bahkan ribuan warga yang seharusnya memeriahkan festival kue talam ketan durian sepanjang 1,1 km tersebut justru menjarah kue-kue yang hendak disusun panitia. Video yang merekam aksi nekat ratusan warga merebut kue talam durian sepanjang 1,1 km di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru pada Minggu pagi mendadak viral di media sosial. Seyogianya kue-kue talam itu disusun hingga sepanjang 1,1 km, namun kue yang masih berada di mobil pengangkut justru menjadi sasaran penjarahan warga. Warga pun berebut mengambil, bahkan tak sedikit orang yang mengambil lebih dari 2 box kue. Kue-kue yang sudah tersusun di meja pun ludes dalam hitungan menit. Akibat kejadian ini, pasukan kue untuk festival hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru tersebut habis seketika. Situasi di lokasi kejadian sempat tidak kondusif lantaran massa yang datang begitu agresif saling sikut demi mendapatkan kue. Meski Pemkot Pekanbaru pada akhirnya tetap mengonfirmasi bahwa telah berhasil mengamankan rekor untuk Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Insiden penjarahan di tengah jalan ini memicu respon negatif dari publik. Banyak netizen menyayangkan tindakan warga yang dinilai memalukan dan merusak momen sakral perayaan ulang tahun kota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Menelusuri fakta di antara simpang siur opini publik. Mereka tidak hanya bisnis gelap, tapi juga menciptakan perlawanan. Maka negara harus tegas di sini. Membedah isu hangat dengan sudut pandang yang jernih dan berimbang. Kok baru terungkapnya sekarang? Ya kita melihatnya berarti secara nggak langsung ketika hal itu terungkap ada aparat penegak hukum yang sedang bekerja. Catatan Sinpo setiap hari Minggu pukul 12:30 siang hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, pemerintah secara resmi meluncurkan jajak pendapat lewat mekanisme polling untuk pemilihan logo dan identitas visual HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, penyusunan identitas visual peringatan kemerdekaan masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menentukan logo resmi HUT RI.
Pemerintah secara resmi meluncurkan jajak pendapat pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu 24 Juni 2026. Menteri Ekraf Teguh Rifki Harsha juga menjelaskan sayembara logo HUT ke-81 RI diikuti oleh 124 peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Setelah melalui proses seleksi dan juga kurasi yang ketat, terpilih 5 desainer finalis terbaik yang juga karyanya akan dipilih langsung oleh masyarakat. Tahun 2026 menandai tahun ke-11 kolaborasi ini sebagai wujud konsistensi dalam membangun identitas visual nasional yang kuat. Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026, masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa selain peluncuran polling logo, pemerintah juga telah menetapkan tema resmi peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Wamen Juri menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses pemilihan logo merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar peringatan kemerdekaan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Pak Menteri Ekraf, Pak Fattah Devi dari Bakom yang saya hormati, teman-teman media yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Ekraf. Pertama, kami ingin sampaikan bahwa untuk peringatan Hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, selain hari ini akan diumumkan untuk jajak pendapat pemilihan logo resmi, kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk peringatan HUT RI ke-81 juga sudah dipilih atau sudah ditetapkan tema peringatan HUT RI, yakni tema peringatan HUT RI ke-81 adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nanti tema ini akan menjadi satu kesatuan dengan logo yang akan dipilih dan kemudian akan ditetapkan sebagai logo resmi Hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, teman-teman, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Ekraf, bahwa Pak Presiden menginginkan agar rakyat Indonesia terlibat langsung, ikut serta dalam menentukan logo serta visual dari logo yang akan digunakan atau ditetapkan sebagai logo hari ulang tahun. Jadi arahan Bapak Presiden supaya kemeriahan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan RI ini juga menjadi milik rakyat. Menurut juri, 5 kandidat logo yang dipilih merupakan hasil karya desainer grafis profesional Indonesia dari berbagai daerah yang telah melalui proses kurasi berdasarkan kesesuaian dengan tema nasional yang telah ditetapkan. Kelima finalis yang dapat dipilih masyarakat berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yakni David Wirawan dari Surakarta, Fajar Novario dari Padang, Kanda Putra dari Denpasar, Rizkiawan dari Malang, dan juga Tiffany Johan dari Batam. Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi 300 peserta terpilih. Hadiah tersebut terdiri atas 100 undangan menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI, 100 paket souvenir resmi peringatan kemerdekaan, serta 100 bantuan pendidikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 10 DPR lalu Hardian Irfandi menyambut baik wacana penghibahan motor listrik milik Badan Gizi Nasional kepada guru honorer. Menurutnya hal itu menjadi bentuk penghargaan terhadap guru. Itu adalah ide yang cerdas sebenarnya dalam rangka memberikan reward kepada guru-guru kita yang hari ini masih berstatus non-ASN. Nah, ini menjadi salah satu harapan sebenarnya, tapi lagi-lagi memastikan bahwa motor tersebut bisa digunakan, itu yang penting. Badan Gizi Nasional berencana akan menghibahkan pengadaan motor listrik kepada guru-guru honorer.
Motor listrik tersebut merupakan pengadaan yang dilakukan oleh mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang kini jadi tersangka. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfadi menyambut baik wacana penghibaan motor listrik PGN kepada guru honorer. Namun dirinya meminta jika motor listrik telah diberikan, tidak memberikan beban tambahan kepada guru honorer. Lalu juga menyebut rencana itu merupakan ide yang cerdas sebagai bentuk penghargaan kepada guru yang berstatus non-aparatur sipil negara. Ya, baik terkait dengan wacana tersebut, pada prinsipnya kami di Komisi 10 mendukung asal satu itu benar-benar terrealisasi tanpa memberikan beban tambahan kepada guru-guru kita. Artinya kalau memang itu gratis, ya monggo silahkan aja. Tetapi paling tidak yang dilakukan itu harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada kaitan dengan persoalan hukum yang hari ini sedang berjalan. Yang kedua, itu adalah ide yang cerdas sebenarnya dalam rangka memberikan reward kepada guru-guru kita yang hari ini masih berstatus non-ASN, yang tentu statusnya juga belum jelas apakah nanti bisa diangkat menjadi paruh waktu atau bisa diangkat menjadi bisa diangkat menjadi penuh waktu atau diangkat menjadi PNS. Nah, ini menjadi salah satu harapan sebenarnya, tapi lagi-lagi pastikan bahwa motor tersebut tidak tersangkut persoalan. Yang kedua, pastikan bahwa motor tersebut bisa digunakan, itu yang penting. Karena informasi yang beredar hari ini juga kan yang mengatakan bahwa memang motor itu dalam proses perakitan beberapanya. Nah, tetapi lagi-lagi kami ingatkan, silakan saja asal tidak melanggar aturan atau regulasi. Dari Jakarta, Farizal Ronabayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus memperkuat pengawasan terhadap praktik impor ilegal. Dalam operasi gabungan tersebut, Bea Cukai berhasil mengungkap 2 kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi intelijen, petugas Dirjen Bea dan Cukai menemukan dugaan pengiriman pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok. Dari 46 kontainer yang diperiksa, sebanyak 43 kontainer terindikasi berisi ball press ilegal. Dari hasil pemeriksaan ditemukan ribuan bol berisi pakaian, tas, dan aksesori bekas dengan total muatan pada 43 kontainer. Diperkirakan mencapai 4.687 bal atau senilai 37,5 miliar rupiah. Dan dari hasil pengembangan kasus di Kalimantan Barat mencapai 2.060 bal atau senilai 16,48 miliar rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun menegaskan, pemerintah akan menindak tegas praktik impor ilegal dan menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam pemasukan hingga distribusi barang tersebut. Di sisi lain, Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyatakan, pengawasan terhadap barang impor ilegal akan terus diperkuat demi melindungi industri dalam negeri dan menegakkan aturan kepabeanan. Penindakan di Pelabuhan Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman ball press menggunakan KM Eden Mas rute Pontianak Tanjung Priok. Dari total 268 kontainer yang diangkut kapal tersebut, 46 kontainer bermuatan dilakukan pemindahan oleh Direktorat 2 Bea Cukai dan Bea Cukai Tanjung Priok. Hasil pemindaian menunjukkan 43 kontainer terindikasi berisi ball press dan langsung dilakukan penyegelan dan pemeriksaan lanjutan. Hingga tanggal 22 Juni 2026, pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan 2.067 ball press berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengusulkan agar penderita tuberkulosis menjadi salah satu kelompok prioritas penerima program makan bergizi gratis. Menurutnya, dukungan gizi yang baik dapat meningkatkan peluang kesembuhan pasien yang sedang menjalani pengobatan TBC. Kalau 4 target ini kecukupan gizi dipenuhi, masalah kesehatan kita akan turun drastis. Penderita tuberkulosis rencananya akan menjadi salah satu kelompok prioritas sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis.
Usulan tersebut merupakan usulan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Budi mengatakan rencana penderita TBC sebagai penerima manfaat MBG telah dikomunikasikan dengan Kepala BGN Nanik SDM. Dirinya menilai dukungan gizi yang baik dapat meningkatkan peluang kesembuhan pasien yang sedang menjalani pengobatan TBC. Oleh karena itu, jika 4 kelompok prioritas pertama tersebut tercukupi gizinya, maka masalah kesehatan akan turun drastis. Dari hasil penelitian jurnal-jurnal internasional dan sudah diterapkan juga di India dan Cina, orang yang penderita TBC diobati kan selama 6 bulan sampai 12 bulan. Itu daya tahan kondisi fisiknya itu lemah. Sehingga kalau dia bisa mendapatkan asupan gizi yang cukup atau sedikit lebih, itu akan memperkuat dan mempercepat pemulihannya. Ya, dan itu menyelamatkan nyawa, karena TBC itu kan mematikan kan, setahunnya 126 ribuan, jadi kita ngomong 5 menit yang meninggal 2 di Indonesia TBC. Itu sebabnya kemarin saya bicara dengan Ibu Nani kan ingin meningkatkan, memfokuskan penyaluran MBG, targetnya ke siapa aja. Dia nanya ke saya kan, saya bilang, Bu, MBG itu sangat membantu saya memecahkan masalah kesehatan. Karena gizi itu adalah faktor risiko yang besar, sama seperti polusi udara. Nah, saya bilang ada 4 sebenarnya yang dari sisi kesehatan rawan untuk masalah kekurangan gizi. 1 adalah ibu hamil, 2 adalah ibu menyusui, 3 adalah balita di bawah 5 tahun, kemudian 4 adalah orang yang terkena TBC. Kalau 4 target ini kecukupan gizi dipenuhi, masalah kesehatan kita akan turun drastis. Dari Jakarta, Fahrizal Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah telah mengambil langkah cepat dan juga berkoordinasi dengan PLN serta Kementerian SDM terkait pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah. Sementara itu, Menteri UMKM menilai potensi gangguan listrik nasional atau blackout dapat terjadi jika manajemen rantai pasok atau supply chain tidak segera dibenahi. Pemadaman listrik di sejumlah wilayah yang dilakukan PLN belakangan ini menjadi perhatian serius pemerintah. Pemadaman tersebut disebut dipicu menipisnya pasokan batu bara, serta adanya hambatan teknis pada sejumlah pembangkit listrik. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk sektor usaha dan pelaku UMKM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah telah berkoordinasi dengan PLN dan Kementerian SDM untuk mengantisipasi dampak pemadaman listrik. Langkah tersebut dilakukan agar pasokan listrik nasional tetap terjaga dan aktivitas masyarakat tidak terganggu. Tapi kami sudah minta, kemarin PLN kami sudah rapatkan dengan Menteri SDM, harapannya sih Juni ini bisa diselesaikan. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut potensi pemadaman besar atau blackout dapat terulang kembali jika manajemen rantai pasok batu bara di PLN tidak dibenahi dengan baik. Maman mengaku saat masih menjabat sebagai anggota DPR, ia pernah mengingatkan PLN untuk memperbaiki sistem supply chain batu bara agar gangguan pasokan listrik tidak kembali terjadi. Potensi blackout yang 3 tahun yang lalu ini berpotensi terjadi lagi kalau supply chain management yang ada di PLN itu tidak segera dibenahi dan ditata secara baik. Nah, dulu kita menyarankan dibuat yang namanya BLU batubara. Apa itu BLU batubara? Dialah nanti yang akan melakukan adjustment antara kos biaya yang ekspor, biaya batubara yang ekspor dengan yang domestik, supaya ada prinsip keadilan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program bantuan pangan kembali dilanjutkan pemerintah sebagai upaya menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Bantuan akan kembali disalurkan selama 3 bulan, mulai Juli hingga September 2022. Untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima dan dibutuhkan anggaran sebesar 17,54 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Erlangga menyebut bantuan pangan tersebut akan kembali disalurkan selama 3 bulan, yaitu Juli, Agustus, dan September 2026. Erlangga mengungkapkan program ini menyasar 33,24 juta penerima dengan kebutuhan anggaran mencapai 17,54 triliun rupiah.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus lain, termasuk insentif transportasi, serta program magang dan vokasi. Adapun total stimulus perekonomian yang dikucurkan pemerintah pada semester 2 2026 mencapai 26,34 triliun rupiah. Terkait dengan bantuan pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk 3 bulan kemudian yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima dan dibutuhkan anggaran sebesar 17,54 triliun. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus insentif transport sekitar 2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengumumkan calon paskibraka yang akan bertugas pada peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebut seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka dan menjunjung tinggi prinsip nilai-nilai keadilan. Dalam rangka menyiapkan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, BPIP melaksanakan proses seleksi calon paskibraka secara berjenjang di seluruh Indonesia. BPIP resmi mengumumkan 76 calon paskibraka tahun 2026 yang akan mewakili 38 provinsi di Indonesia. Puluhan calon paskibraka tersebut telah melalui proses verifikasi dan seleksi dari total 119.441 pendaftar dari berbagai daerah di tanah air. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan, BPIP terus berupaya meningkatkan kualitas pembentukan paskibraka dari tahun ke tahun. Menurut Yudian, seluruh proses seleksi dilaksanakan melalui aplikasi transparansi paskibraka untuk memastikan setiap tahapan berjalan secara terbuka, terukur, dan dapat dipantau secara langsung. Yudian juga menegaskan seluruh proses seleksi dilaksanakan secara objektif, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan akuntabilitas. BPIP senantiasa berusaha agar pembentukan paskibraka setiap tahunnya semakin baik, yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi paskibraka dengan standarisasi pembentukan paskibraka yang ditetapkan oleh BPIP. Jumlah peserta, proses pembentukan paskibraka tahun 2026 dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari rekrutmen dan seleksi tingkat kabupaten kota, dilanjutkan dengan seleksi tingkat provinsi hingga verifikasi tingkat pusat. Dengan jumlah pendaftar pada aplikasi transparansi paskibraka sebanyak 119.441 peserta. Seluruh proses dilaksanakan melalui aplikasi transparansi paskibraka yang dikembangkan BPIP untuk memastikan setiap tahapan berjalan secara terukur dan dapat dipantau secara terbuka. Tahapan tersebut dilaksanakan secara transparan, objektif, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan akuntabilitas. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah menegaskan komitmen untuk mendukung penuh program pengembangan tim nasional sepak bola Indonesia yang disusun oleh PSSI. Dukungan ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing timnas secara berkelanjutan di kancah internasional. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program pengembangan timnas yang disusun PSSI. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan bahwa pemerintah siap memberikan dukungan penuh terhadap seluruh program pengembangan timnas yang telah dirancang oleh PSSI. Kodari menyebut, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, serta pelatih timnas Indonesia John Hartman dalam pertemuan di Hambalang. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung berbagai program strategis guna memajukan sepak bola nasional. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspek pendukung, mulai dari pembinaan pemain usia dini, penguatan kompetisi,
hingga dukungan kelembagaan dapat berjalan selaras. Langkah ini dinilai penting agar peningkatan prestasi timnas dapat dicapai secara berkelanjutan dan terukur. Sinergi antara pemerintah, federasi, dan jajaran pelatih menjadi modal utama untuk mengubah optimisme menjadi prestasi nyata di lapangan. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program pengembangan timnas yang disusun PSSI. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspek pendukung, mulai dari pembinaan pemain, penguatan kompetisi hingga dukungan kelembagaan dapat berjalan selaras untuk meningkatkan daya saing timnas secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, federasi, dan jajaran pelatih menjadi modal penting untuk mengubah optimisme menjadi capaian nyata melalui kerja keras, persiapan matang, dan target yang terukur. Pertemuan Presiden Prabowo dengan Menpora dan pelatih timnas menjadi bagian dari langkah awal mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030. Melalui kerja keras, persiapan yang matang, dan target yang jelas, Indonesia diharapkan mampu bersaing lebih kompetitif di level internasional. Pertemuan Presiden Prabowo dengan Menpora dan pelatih timnas ini juga jadi bagian dari langkah awal dalam mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan persiapan matang bagi timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2030. Arahan tersebut menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kesiapan tim nasional untuk bersaing di level dunia. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan persiapan matang bagi timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2030 yang dimulai tahun depan. Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. Erick menjelaskan Presiden Prabowo menekankan pentingnya seluruh program pengembangan tim nasional dari PSSI agar dijalankan secara optimal. Menurut Presiden, pemerintah juga akan memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan kualitas dan juga prestasi sepak bola nasional. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Ke Bapak Presiden, tadi Bapak Presiden juga sampaikan, pokoknya saya sebagai pimpinan negara, apapun yang kita bisa support buat sepak bola, saya akan lakukan. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia John Herman menegaskan bahwa target utama tim adalah lolos ke Piala Dunia 2030. Ia menyebut dukungan pemerintah dan masyarakat menjadi motivasi besar untuk mewujudkan impian tersebut yang diyakini akan membawa perubahan bagi sepak bola Indonesia. I think the president's passionate about football. He, like every Indonesian, is the same. I keep saying we have 280 million reasons, and he's one of them. He's one of that 280 million that want us to qualify for 2030. Everything we do, every day we wake up, we are obsessing about that qualification because that will change everything in our country forever. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda gedung pencakar langit ikonik di Madrid. Informasinya usai jeda berikut ini. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kilas Sepekan dan kita lanjutkan informasinya.
Pemirsa, kebakaran melanda salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Spanyol, Menara Movie, yang juga berlokasi di kawasan bisnis Cuatro Torres, Madrid. Insiden ini memaksa petugas mengevakuasi seluruh gedung setelah asap pekat membumbung dari lantai 25. Rekaman video menunjukkan api dan asam hitam pekat keluar dari lantai 25 Menara Movie, salah satu ikon kota Madrid. Kebakaran terjadi pada Selasa sore waktu setempat dan memicu operasi evakuasi besar-besaran oleh petugas darurat. Menurut otoritas setempat, api berasal dari ruang teknis dan juga pemeliharaan kelistrikan yang berada di lantai 25. Petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah api menjalar ke bagian gedung lainnya. Sebelum kebakaran terdeteksi sekitar pukul 5 sore, dilaporkan terdengar suara ledakan dari dalam gedung. Asap kemudian menyebar dengan cepat melalui saluran utilitas internal gedung dan juga membentuk gumpalan asap yang terlihat dari berbagai penjuru kota Madrid. Layanan darurat memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka serius dalam insiden tersebut. Meski demikian, 2 orang harus mendapatkan perawatan medis akibat menghirup asap. Menara Movie memiliki tinggi 248,3 meter dan merupakan gedung tertinggi kedua di Spanyol. Gedung ini menjadi kantor pusat perusahaan energi Movie serta menampung sejumlah kantor perusahaan internasional termasuk Amazon. Hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang sempat mengganggu aktivitas di salah satu landmark terkenal di Madrid tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, gelombang panas ekstrim melanda sejumlah negara di Eropa Selatan. Suhu yang juga menembus lebih dari 40 derajat Celcius memaksa warga dan wisatawan mencari berbagai cara untuk mendinginkan diri di tengah terik matahari yang menyengat. Suasana berbeda terlihat di kota Roma, Italia dan Sevilla, Spanyol saat gelombang panas besar pertama musim panas melanda kawasan Eropa Selatan. Di Roma, warga dan wisatawan memadati air mancur umum untuk mengisi botol minum, membasuh wajah hingga menyiramkan air ke tubuh mereka demi meredakan panas. Sebagian orang memanfaatkan kipas portable, sementara yang lain memilih berteduh di area teduh untuk menghindari paparan langsung sinar matahari. Meski demikian, tidak semua orang menghindari panas. Beberapa wisatawan justru tetap menikmati cuaca cerah dan berjemur di bawah terik matahari. Sementara itu di Sevilla, Spanyol, suhu mencapai sekitar 38 derajat Celcius dan diperkirakan terus meningkat mendekati 40 derajat. Warga dan turis terlihat berjalan dengan payung, mengantri di air mancur umum, serta beristirahat di bawah pohon dan area bernaung untuk mengurangi resiko dehidrasi. Minuman dingin dan es krim menjadi pilihan favorit banyak orang untuk melawan cuaca panas yang menyelimuti kota tersebut. Peringatan cuaca merah telah diterbitkan di Italia, Prancis, Spanyol, dan Inggris, seiring meningkatnya resiko gangguan kesehatan akibat suhu ekstrim. Badan Meteorologi Spanyol menyebut gelombang panas kali ini dipicu oleh massa udara sangat panas yang menyelimuti semenanjung Iberia dan sekitarnya. Para ahli memperkirakan suhu tinggi masih akan bertahan dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat di wilayah Eropa Selatan dihimbau tetap waspada terhadap resiko dehidrasi, kelelahan akibat panas, dan gangguan kesehatan lain yang dapat muncul selama gelombang panas berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pertemuan ke-16 Penasihat Keamanan Nasional dan Perwakilan Tingkat Tinggi Bidang Keamanan Negara-Negara BRICS resmi dimulai di New Delhi, India. Pertemuan ini juga menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi keamanan di antara negara-negara anggota. Pemerintah India menggelar pertemuan Penasihat Keamanan Nasional BRICS pada 22 hingga 23 Juni di ibu kota New Delhi. Penasihat Keamanan Nasional India Ajit Doval menyambut para perwakilan dari Rusia, China, Brazil, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kerjasama strategis BRICS dalam bidang keamanan regional maupun internasional. Para peserta diharapkan membahas berbagai isu keamanan global, termasuk stabilitas regional, terorisme, dan koordinasi strategi antar negara anggota. India sebagai tuan rumah menekankan pentingnya pendekatan kolektif dalam menghadapi tantangan keamanan global yang semakin kompleks. Pertemuan ini menjadi salah satu forum penting dalam diplomasi keamanan BRICS di tengah dinamika geopolitik dunia yang terus berkembang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan akan mundur dari posisi Ketua Partai Buruh, namun menegaskan akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri hingga proses suksesi kepemimpinan selesai. Dalam pernyataannya, Starmer menyebut keputusan tersebut diambil setelah mendengar arahan dari fraksi Partai Buruh di parlemen dan menyatakan akan menghormati hasil keputusan tersebut. Ia menyampaikan sejumlah capaian pemerintahannya selama 2 tahun terakhir, termasuk perbaikan ekonomi, peningkatan upah real, penurunan waktu tunggu layanan kesehatan, hingga kebijakan ketenagakerjaan dan juga perubahan. Starmer juga menyebut kebijakan pemerintahan berhasil meningkatkan posisi Inggris di kancah internasional, termasuk hubungan dagang, kerjasama dengan sekutu Eropa, serta dukungan terhadap Ukraina. Ia menegaskan proses pemilihan pemimpin baru akan dimulai pada 9 Juli dan ditargetkan selesai sebelum masa reses musim panas parlemen. Starmer juga menyatakan akan memastikan proses transisi berjalan tertib, serta menyebut akan tetap menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri hingga pemimpin baru terpilih. Dalam pidato penutupnya dengan suara bergetar, ia menyampaikan terima kasih kepada keluarganya dan menyebut akan lebih banyak menghabiskan waktu sebagai suami dan ayah setelah meninggalkan jabatan politik tertinggi di Inggris. I want to thank all of those friends and colleagues who have been at my side for these past 6 years or so, for their incredible commitment, service and support. I want to thank the brilliant Number 10 staff and our country's extraordinary civil service who dedicate their lives to public service. And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much. Langkah ini muncul di tengah tekanan politik dan berbagai skandal yang mengguncang pemerintahannya dalam beberapa bulan terakhir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau pada 2026 ini berjalan lancar, aman, dan sukses. Kedepan pemerintah akan kembali memangkas masa tunggu sekaligus meningkatkan kualitas layanan jemaah haji. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyampaikan, penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi berjalan lancar, aman, dan sukses. Ia menyebut ini menjadi catatan sejarah baru karena untuk pertama kalinya dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh yang dibentuk pada 2025. Sebanyak 220.247 jemaah haji reguler telah menunaikan ibadah di Tanah Suci dan kini dalam proses kepulangan ke Indonesia. Kodari menilai keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras pemerintah, termasuk percepatan visa, layanan fast track, serta peningkatan fasilitas penginapan, konsumsi, dan transportasi. Yang dinantikan oleh ratusan ribu saudara kita, ibadah haji tahun ini telah berjalan dengan sangat lancar dan aman dan sukses. Tahun ini menjadi catatan sejarah baru bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya, seluruh rangkaian ibadah haji dikelola secara penuh oleh Kementerian Haji dan Umroh yang baru dibentuk pada tahun 2025. Alhamdulillah, amanah besar ini berhasil kita selenggarakan dengan sangat baik. Sebanyak 220.247 orang jemaah haji reguler telah selesai menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Saat ini para jemaah kita sedang dalam proses perjalanan kembali ke tanah air untuk bertemu kembali dengan keluarga tercinta. Komitmen pemerintah sangat jelas, prioritas pemerintah adalah kenyamanan, ketertiban, dan kebahagiaan para jemaah selama beribadah. Pemerintah di bawah perhatian khusus dan arahan langsung dari Presiden Prabowo saat ini tengah menyiapkan langkah strategis jangka panjang. Pemerintah telah berhasil memangkas masa tunggu haji yang sebelumnya mencapai 47 tahun, kini diseragamkan menjadi 26 tahun. Capaian ini mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo. Namun Presiden menilai upaya tersebut perlu terus dilanjutkan. Karena itu Presiden menginstruksikan kementerian, lembaga terkait untuk menyusun mekanisme dan mencari berbagai alternatif solusi agar masa tunggu haji dapat dipersingkat lebih lanjut. Kami optimis dengan fondasi yang kuat yang kita bangun tahun ini, penyelenggaraan ibadah haji ke depan akan semakin baik, semakin nyaman, dan semakin membawa berkah bagi bangsa kita. Meski sukses, pemerintah tetap melanjutkan perbaikan layanan di bawah arahan Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk memangkas masa tunggu haji dari 47 tahun
menjadi 26 tahun dan menyiapkan langkah lanjutan agar waktu tunggu semakin singkat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR menggelar pertemuan bersama dengan Wakil Direktur Utama Gotoh Catherine Hinda Sucahyo dan CEO Grab Indonesia Neneng Gunadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa sore. Pertemuan ini pemirsa dalam rangka membahas mengenai pemberlakuan tarif atau komisi kendaraan transportasi online khususnya roda 2. Pimpinan DPR menggelar pertemuan bersama dengan Wakil Direktur Utama Gotoh Catherine Hinda Sucahyo dan CEO Grab Indonesia Neneng Gunadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa sore. Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut mengenai pemberlakuan tarif atau komisi kendaraan transportasi online khususnya roda 2. Hal tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto saat memperingati Hari Buruh atau May Day pada beberapa waktu lalu untuk kesejahteraan ojol. Rekan-rekan media sekalian, selamat sore. Saya bersama dengan manajemen Gotoh dan Grab yang tadi kami sudah mengadakan pembicaraan bersama dengan Pak Cucun juga mengenai pemberlakuan tarif atau pemberlakuan komisi untuk kendaraan transportasi online beroda 2 yang penerapannya selama ini mungkin ditunggu-tunggu oleh pengemudi. Dalam kesempatan yang sama, Gotoh, Gojek, dan Grab Indonesia memastikan bahwa aplikator akan mulai memberlakukan peraturan itu pada tanggal 1 Juli mendatang. Dengan begitu, kini pengemudi ojek online akan menerima pendapatan bersih minimal sebesar 92%. Kesempatannya Pak Dasko, diskusinya juga baru saja ini. Mungkin cepat saja teman-teman, hari ini kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan kemarin waktu tanggal 1 Mei, waktu acara May Day kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai pengemudi ojol begitu ya. Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gotoh, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya Go Ride begitu ya. Jadi ini akan efektif sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan 8% potongan komisi ini. Kami ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, kalau di Grab namanya Grab Bike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026. Terima kasih. Di Jakarta, Fahrizal Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menjelang musim libur sekolah, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa meninjau sejumlah destinasi wisata di kawasan Dieng, Jawa Tengah. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaku pariwisata dalam memberi pelayanan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi wisatawan. Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan Dieng, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa melakukan visitasi ke sejumlah destinasi unggulan yang menjadi daya tarik wisatawan saat musim liburan. Dieng dikenal memiliki udara sejuk, pemandangan pegunungan yang indah, serta beragam objek wisata alam dan budaya yang menarik minat wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Menjelang libur sekolah, Wamenpar mengajak seluruh pelaku usaha pariwisata untuk mengutamakan keselamatan, kualitas layanan, dan kebersihan lingkungan wisata. Upaya tersebut dinilai penting agar wisatawan mendapatkan pengalaman pariwisata yang berkesan dan berkualitas selama berkunjung ke Dieng. Pemerintah daerah memproyeksikan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan Dieng selama periode libur sekolah Juni hingga Juli 2026 dapat mencapai lebih dari 34.000 perjalanan wisata. Pemerintah berharap kesiapan seluruh pelaku pariwisata dapat mendukung peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan Dieng. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kilas Sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.